yang menyatakan minas sakhawati, salah satu dari ciri-ciri orang yang tidak beruntung atau celaka itu adalah ya, salah satunya yaitu tanda-tanda orang yang rugi dan celaka itu adalah 4 hal. Salah satunya adalah nisyanuz dzunub, lupa dengan dosa, al-madhiyati kang wis keliwat, wahia, padahal dosa itu indallahi ana ngarsane Gusti Allah iku mahfuzatun den yo catet dan jaga. Terus yang berikutnya adalah wadzikru lan yo ngetung-ngetung, wadzikru lan nyebut-nyebut hasanatil madhiyah, kebagusan kang den lakoni yang sing wis keliwat, padahal walayadri lan orang ngerti kubilat dan trimo opo kebaigusan aurudat utawa den tolak. Nah, ini yang berikutnya adalah wanadhara ila man fawqahu fid dunya. Orang yang melihat dunia ini, melihat yang di atasnya, maka dia selalu merasa hina dan tidak akan pernah merasa bersyukur. Yang berikutnya adalah wanadharu ila man dunahu bidini ing dalam urusan agama. Melihat urusan agama itu melihat yang ada di bawahnya. Kalau melihat orang yang di atasnya, yaitu dalam urusan dunia itu lebih banyak, itu lebih bagus, itu lebih ini, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Tapi sebaliknya kalau melihat urusan yang bagus, aku wis nglakoni ngene, aku wis melu majlis, aku wis sholat, aku wis iki kurang apa. Nah, itulah orang yang termasuk minas sakhawat. Nah, maka dari itu akhirnya Allah Allah Subhanahu wa taala itu yaqul, ya berfirman, aradtuka ngrasake sira falam turid mongko walam turidni mongko ora yo ngarepaken sapa ingsun. Terus fataroktuka, ya fataroktuka mongko mongko ninggal sapa ingsun ka ing sira. Akhirnya tidak direken. Maka dari itu mudah-mudahan kita bermajlis di pagi hari ini ya termasuk amalan yang baik, walaupun tidak perlu kita ingat-ingat, wis pokoknya
ikut itu saja. Makanya ada nyanyian dalam bahasa Jawa, pokoknya melu. Ya, kita meneruskan pembicaraan tentang masalah ta'zimul ilmi. Jadi untuk cara mendapatkan keberkahan daripada ilmu, kita harus takdim kepada ilmu. Salah satunya yaitu apa yang disampaikan, yaitu diceritakan oleh Syekh Al-Imam Syamsil A'immatil Ulwani, yaitu wahukiyah dan ceritakan ngani Syekhil Imam saking Syekh Imam Asyamsil A'immati kang dadi srengenge ya pira-pira imam, yaiku Khulwani kang basa Khulwani annahu satemene ya Syekh Khulwan kala ngendika sapa Syekh Khulwan, innama nailu hadal ilmi, innama satemene niltu angin pestine merkoleh sapa ingsun hadal ilmi ing iki ilmu bitakzimi kelawan yo hormat kelawan takzim ing ilmu. Wa ini maka satemene ingsun ma akhadtu orang jupuk sapa ingsun al-qaida ing ya al-qaida ing apa koresan itu ya nulis ya, illa bitoharati angin kelawan suci. Jadi salah satunya adalah pas belajar itu diusahakan itu suci. Nah, ini tentunya ya kapan saja bisa dan boleh. Nah, tapi kita tidak tahu karena dengan di on air mungkin sambil dan sebagainya. Ya wis lah. Yang penting malah yutraku kullu la yutraku kullu. Ya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan semua, yang penting jangan sampai ditinggalkan semua. Jadi dengan cara illa bitoharoti kelawan yento suci atau suci sapa ingsun. Itu kata Syekh Al-Imam Al-Khulwani. Wa anna Syekhul Imami. Saat temene Syekh Al-Imam Syamsul Imami As-Sarakhsi, ya kang yo bangsa Sarakhsi, selain lagi dengan Syekh As-Sarakhsi. Karena ini ada kisah. Karena ono sapa Syekh Sarakhsi saking takdimnya terhadap pembelajaran, padahal beliau itu mabtunan lagi loro weteng. Akhirnya wetengnya itu pating ruwes. Ya wakana lan ono sapa Imam As-Sarakhsi oniku yuqarriru bolan baleni sapa Imam As-Sarakhsi fi lailati ing dalem ya iku wengi. Bolan baleni ing napa ya ing belajar terus karena mungkin mules, sering kentut, terus watawaddo lan wudu sapa Imam As-Sarakhsi fi tilkal lailati ing dalem iku wengi oleh wudu sab'a ing 17 10 ping 17 marotan ambalan. Di anahu satemene ya Imam As-Sarakhsi iku kana ana sapa Imam Sarakhsi iku layukar riru
ora takror, ora belajar, ora apa jenengane ya takror itu ya takror, mengulas atau mengulang ya pelajaran illa bitoharoti kejaba kelawan sesuci atau kelawan suci, tidak punya hadas atau tidak membawa hadas. Ada utawi iki li'anal ilma satamne ilmu iku nurun cahaya, nurun cahya. Wal wudu utawi wudu iku ya nurun cahya. Fayasdada mongko tambah-tambah apa nurul ilmi, nure ilmu bihi kelawan cahya mau. Jadi memang sudah satu rangkai. Ya belajar itu adalah cahaya. Nah, terus wudu itu juga cahaya. Maka ya seyogianya cahaya itu semakin bertambah semakin terang dengan bersuci. Nah terus wa mina ta'zimi lan saking setengah saking ta'zim al wajibi kang ya wajib Allah yamudda Allah yamudda yen ora nyelonjorake sapa wong arrijla ing sikile wong ilal kitabi maring kitab. Jadi jangan sampai kakinya itu nyelonjor ke kitab yang ditaruh di situ di depannya. Waya do'ala nyelehaken sapa wong sing golek ilmu iku al kutuba ing pira al kutuba tafsiri ing pira-pira kitab tafsir. Pokok sairil kutubi ana dhuwure pira-pira kutub takdiman kang lebih den ya mulyaake. Walaya do'alan orang nyelehaken alal kitabi ing kitab syai'an ciwi-ciwi akhorokan yo liyane ana sak dhuwure. Dadi akhirnya yang namanya tafsir Quran itu ya memang harus ditaruh di atas. Tapi yang perlu ditaruh di atas lagi itu adalah yang Al-Qur'annya. Wa kana lan ana sapa ustaduna Ustadz kita Burhanuddin, ya Ustadz Burhanuddin. Yuhki, ya nyeritakake sapa Imam sapa Syekh sapa ya Ustadz Burhanuddin an Syaihin saking guru suwiji minal masayikhi ya ing pira-pira gurune Ustadz Burhanuddin. Anna faqihan satuhune suwijine wong kang pinter kana ana sapa man wadu'an nyelekake sapa man mihbarata ing wadah mangsi ngalal kitabi ing atase kitab. Faqala mongko ngendika sapa Syekh lahu maring ngapa si fakih wong sing pinter iku bilfar siati kelawan bahasa Persia. Ngendikane Burnayabi. Ini kata-kata satu kata yang berarti bur. Siro ora bisa hasil. Ya bur itu salah saya mabur. Nggih. Ya Nabi ora bakal merkoleh, ora bakal hasil manfaate ilmu. Ora iso merkoleh manfaate ilmu siro. Gara-gara meletakkan tempat mangsi di atas kitab. Wakana ustaduna lan ono sapa guru ingsun al-qadi al-ajali al-qadi yo qadi al-ajalu kang agung.
Ya Fakhrul Islami. Syekh Fakhrul Islam. Al-ma'rufi kang yo terkenal kang den kenal. Biqadihana. Kelawan kesebut ya qadihan. Ini nama paraban. Yaqulu. Ngendika sapa ustaduna. Ya mau Ustad Qadihan. Illam yurid mongko lamun orang ngarepake bidzalika kelawan mengkono yo nyelehaken pada mangsi bidzalika istighfafa ing krana nyelehaken pada mangsi krana niat nyepelekaken yo fala baksa mongko ya ora apa-apa bidzalika kelawan mengkono-mengkono apa? Ya kelawan mengkono-kono nyelehaken wadah mangsi iku. Wal aulad utawi kang lebih utama ya ayah arina ing yen to ngreksa sapa man yo nganhu saking nyelehake man ing wadah mau. Jadi ya memang bagusnya ya tidak begitu. Tapi seandainya terpaksa di atasnya tapi tidak ada bermaksud untuk menghinakan satu kitab maka tidak apa-apa. Begitu. Ya, ini mungkin sampai di sini saja. Besok masih ada keterusannya. Kita tidak usah cepat-cepat. Yang penting qalilun qar khairun min katsirin fa. Sedikit-sedikit itu lancar. Itu lebih baik daripada min katsirin fa. Daripada banyak. Tapi hanya sekali saja. Nah, maka dari itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan si malakama. Silakan inspirasikan. Masalah Anda. Langsung aja. Kami akan membantu Anda. Ini kata otak gatuk itu aja. Dulu pernah diprotes oleh PBNU. Apa sih malakama? Pokoknya yang penting kita tahu maksudnya. Ya memang yang namanya pertanyaan-pertanyaan itu ya kadang-kadang si malakama. Artinya apa? Kita sendiri ya si malakama. Panjenengan di situ si malakama. Mungkin yang terlalu lama si malakamanya harus tinggal keluarga. Nah, di rumah kayak saya ya si malakama. Ya, di rumah kayak gini istilahnya ya kerjaannya ya tidak jelas, tidak netep dan sebagainya. Mau berangkat lagi ya piye kan gitu. Jadi semuanya adalah hidup ini si malakama. Ya. Kalau dalam bahasa itu walaupun PBNU dulu waktu siapa? Yang dari Cirebon itu nggak cocok kalau di artikan ikhtiaru baina dzarurain, memilih dua hal yang sama-sama penting. Sebetulnya hampir mirip. Artinya ya memang orang itu ya kayak gitu, memilih dua hal yang sama penting. Ini penting, itu penting, tapi dipilih yang lebih penting. Menunggu keluarga penting, cari uang juga penting. Tapi sama-sama ini, maka yang lebih penting bagi saya ya nungguin ya keluarga walaupun usaha ala kadarnya. Tapi mungkin bagi panjenengan itu lebih baik cari uang. Ya karena daripada di rumah mungkin tidak ya cukup dan sebagainya. Itu sama saja. Yang penting niat dan tujuannya adalah baik. Itulah yang dinamakan ikhtiaru baina dzarurain. Oke, kita lanjut ke Bapak si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda langsung aja.
Kami akan membantu Anda untuk menjawab. Oke, mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah yang telah menyampaikan kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Acara selanjutnya yaitu si Malakama. Silakan Inspirasikan. Si Malakama, silakan Inspirasi. Astagfirullah Abah, Masya Allah. Inspirasi. Inspirasikan masalah Anda kepada Bapak Ustadz. Insya Allah Bapak Ustadz akan menjawab. Mangga, Ibu, Bapak jamaah semuanya dibuka mic-nya. Kita buka babak selanjutnya yaitu si Malakama. Monggo, siapa yang mau bertanya? Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ternyata warahmatullahi wabarakatuh. Rona pagi. Ramadan kita. Hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Silahkan. Assalamualaikum, Abah. Mau bertanya sekaligus minta tipsnya. Bagaimana kita menyampaikan kebaikan pada seseorang yang berhati keras, sementara pesan itu memang harus disampaikan. Tapi kalau kita menyampaikan pesan itu akan menyinggung, terus akan menimbulkan masalah kebencian. Itu bagaimana caranya kita menyampaikan agar mereka itu tidak tersinggung. Apalagi ini berhubungan dengan agama. Terima kasih, Abah, atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abah. Satu dulu. Nanti kalau dua mau lupa. Ini karena memori saya ini hanya mungkin setengah GB. Jadi nggak seberapa. Jadi kalau terlalu banyak lemot. Oke. Bagaimana tips cara untuk menyampaikan sesuatu namun berisiko nanti dibenci. Kalau nggak disampaikan itu padahal penting. Kalau disampaikan malah jadi masalah. Nah itulah si malakama. Kan bingung. Nah itulah. Maka ikhtiyaru baina dharurain. Memilih dua hal yang sama-sama penting. Yaitu tadi. Menjaga biar tidak masalah juga penting. Menyampaikan juga penting. Mana yang lebih penting? Ayo kita cari bareng-bareng. Ada draft tip di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu tip dalam Al-Quran. Ud'u padha ngajak sira kabeh. Ya ud'u padha apa nanti namanya? Yo menyampaikan sira kabeh ila sabili rabbika maring dalane pangeraniro. Apa itu? Ya kebaikan. Dengan cara apa? Bil hikmah. Dengan cara hikmah. Hikmah itu adalah luas maksudnya. Artinya hikmah ini bagaimana cara ibaratnya orang mancing, orang cari ikan itu ikannya kena tapi airnya tidak keruh. Bagaimana itu? Nah inilah yang perlu disikapi oleh kita semua. Ya. Apa itu? Seringkali kita itu tidak peduli. Dan ini sekarang lagi marak. Ya, orang-orang yang dari golongan tertentu yang di dalam agama Islam yang perjuangannya yang menyampaikannya itu sangat total. Ya mungkin dia tujuannya baik. Tapi hasilnya justru jadi gegeran. Dengan cara apa? Wah itu bid'ah.
Nah itu kan al-bid'atu dolalatun. Ya. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalah finnar. Nah ini kan kata-kata nggak bijak. Itu menyadarkan bahwa itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya sebetulnya dia itu apa namanya? Ya nggak paham saja dengan kata-kata itu. Yang akhirnya merasa dia benar, yang diomong akhirnya jengkel. Apa hasilnya? Ya akhirnya hasilnya tidak ada apa-apanya. Wah, akhirnya ya mukluan teman-teman ngomong. Akhirnya yang bidatkan ya harus ya mencari dalil. Akhirnya kalah. Nah ini sekarang ini mudah mulai lagi ini. Karena apa? Orang-orang yang tukang membid'ahkan itu kemarin mendukung Anies dan mendukung wakilnya yaitu Muhaimin. Maka anteng. Sekarang gak jadi, nggak tahu ini nanti akan geger lagi. Bid'ah lagi. Nah gitu. Nah caranya bagaimana? Ya udah pokoknya yang penting caranya gimana? Biar tidak apa namanya? Ya biar tidak kontra. Caranya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita itu mencontoh yang mempraktekkan itu Rasulullah dan disampaikan terus oleh para penerusnya yaitu para aulia, para wali-wali Allah yang ada di Indonesia. Yang dulu mayoritas untuk Indonesia adalah agamanya Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bagaimana untuk saat ini? Justru Indonesia itu terbesar Islam di dunia. Kiraan apa? Tanpa ada peperangan. Ya tidak sebagaimana mereka yang ada di sana dengan cara garis keras merasa dia paling benar, merasa harus menyampaikan, harus mengkafir-kafirkan yang lain dan harus menghalalkan peperangan. Inilah yang tidak benar. Nah kita juga sama. Kita timbangkan. Saya ngomong nanti salah. Tapi nggak ngomong, saya juga salah. Nah caranya yang harus ini. Ajaklah mereka umpama bermajelis. Atau apa? Atau apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita, lakukan. Apa itu? Rasulullah pernah bersabda, "Idza ra'aitumul munkara falyughayyir apa biyadih. Fa illam yastati fal apa wa bilisani. Fa illam yastati wa bi qalbi." Ini yang harus dilakukan. Kalau kita melihat suatu kemungkaran yang harus kita benahi atau kita sampaikan, harus kita benarkan, itu jangan antem kromo. Tapi lihat dulu siapa dia, siapa kita. Ya. Yang pertama adalah biadi, yaitu dengan tangan kita. Bukan berarti saya langsung nyekel kayu, kowe ngono tak antem plak. Itu tidak menjadi solusi. Justru yang dimaksud biadi itu adalah dengan tangan. Tangan itu berarti kekuasaan. Di mana atau siapa mereka? Kalau mereka dalam kekuasaan kita, boleh. Ya kita itu langsung. Seandainya, seumpama, seorang presiden atau mungkin seorang apa yang punya jabatan, itu ada pegawai yang ada di bawahnya. Berarti dia itu biadi. Ya harus bisa dengan tangan. Apa langsung tunjuk? Enggak boleh begitu. Enggak boleh begini. Nah, umpama anak juga sama. Atau jenengan sebagai bos kepada bawahannya. Boleh itu biadi. Artinya dengan kekuasaan. Tapi fa'ilam yastati. Jika tidak mampu, ya wabilisani. Ya dengan omongan. Artinya omongan itu apa? Belum tentu harus jenengan ngomong sendiri. Tapi dengan omongan orang lain. Kalau kira-kira omongan kita tidak diterima atau mungkin membuat ya nggak baik, maka pakai omongan orang lain. Apa itu?
Ya dia ajak, yuk dia ajak ke majelis, yuk kita dianu dan sebagainya. Silakan untuk dipilih. Ya, daripada wis jelas. Aku ngomong ini seorang mungkin mengandel, malah akhirnya gegeran. Ya percuma. Ya udah, kita apa namanya, kalau yang kedua ndak bisa, maka yang ketiga wabi qalbih, dengan hati. Daripada ngomong nggak bisa, daripada pakai tangan tidak di luar kemampuan atau kekuasaan kita, maka wabi qalbih, dengan hati kita. Doakan, ya Allah, saya ngomong malah ribut. Ya dia bukan kekuasaanku. Maka saya hanya bisa berdoa pada Engkau, ya Allah. Berilah mereka jalan, berilah mereka hidayah. Begitu. Setel udah. Jangan kita itu merasa bahwa itu baik, lalu kita ngomong, akhirnya malah geger. Nah itulah yang namanya bukan hikmah. Ibarat kita itu menolong orang, tapi yang ditolong malah justru merasa disakiti. Ada teman, sama-sama lagi bersama dengan panjenengan. Ada seekor tawon, tawon itu seekor ya. Jadi ada tawon di kepala teman panjenengan. Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Jangan pakai kayu langsung dipentung tawon itu, langsung disabet maplek, tawonnya kena mati. Tapi risikonya teman Anda menonong, atas teman Anda itu akan menonong kepalanya. Justru efeknya itu lebih tidak baik. Itulah yang namanya tidak hikmah. Maka dengan cara 3 tadi itu apa yang disampaikan oleh tip dari Allah dan dari Rasulullah itu tadi. Yaitu kalau memang tidak mampu dengan terang-terangan, paling tidak Anda itu mendoakan mereka mendapatkan hidayah daripada geger. Sudah, mintakanlah hidayah kepada Allah. Oke, itu. Ayo, yang lain, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten niki? Pak Abdul, Pak, dari Indonesia. Ya, Pak Abdul ya. Ini Pak mau nanya masalah 100 hari kakak meninggal. Cuman itu kan belum waktunya 100 hari. 100 harinya nanti 40. Malam takbir. Cuma nanti mau dilanjutin ininya besok, nanti malam lah gitu, nanti malam. Itu kayak mana Pak? Masih bisa apa gimana gitu, minta solusinya bagi gimana ininya gitu, apa bisa apa enggak gitu loh. Ya. Ini Pak Abdul biasanya ada Pak Rahmat Nurlanda ini gimana kabarnya ini? Pak Rahmat di itu Mako, Pak Rahmat di Mako sekarang. Di Mako? Iya. Oh, tak kira masih di rumah. Tak kira di rumah itu kena ini imbas benda itu banjir kemarin. Ya udah. Oke, Pak Abdul ya, Pak Abdul. Mendoakan orang yang meninggal. Ya 7 hari, ya 40 hari, terus 100 hari, atau mendoakan kapan saja. Itu bukan larangan. Ya bukan larangan, tapi justru di situ ada dalilnya. Ya baik yang pakai waktu atau tidak, karena hukumnya itu adalah di mendoakannya, bukan di hitungan harinya. Nah ini yang kadang-kadang nggak sadar. Namanya orang mendoakan orang yang sudah meninggal,
doanya itu bisa dipastikan, ya, menurut riwayat itu sampai kepada orang yang meninggal. Ini yang saya sampaikan itu dulu. Buktinya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh membaca sholawat kepada Rasulullah. Perintah sholawat itu semenjak Rasulullah masih hidup. Itu sudah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu adalah dalam Al-Quran. Pada saat Rasulullah masih hidup disuruh kita bersolawat. Setelah meninggal, ya sekarang sudah tidak Rasulullah sudah wafat. Apakah ayat ini nggak kepake? Tetap kepake. Berarti sholawat itu adalah ya kita memohon tambahnya rahmat kepada Nabi kita. Berarti sekarang Nabi sudah wafat, kita bacakan sholawat, nyampe. Ya buktinya enggak, masih ada ayat itu. Nah kalau yang merasa enggak nyampe, berarti ayat ini sudah enggak kepake. Ya karena Rasulullah sudah meninggal. Dan banyak dalil-dalil yang itu. Nah sekarang hitungan. Ya 7, 40, 100 dan sebagainya. Itu adalah hanya sebagai hitungan. Ya hitungan yang bisa saja pas. Atau bisa saja kurang. Kalau pas banget tidak mungkin. Contoh, pada saat meninggal, mungkin saudara panjenengan jam berapa? Umpama ya jam 6 sore. Berarti 100 harinya ya di 100 hari jam 6 sore. Tapi justru kita mendoakannya itu adalah di malam harinya, bukan di pas maghrib. Atau siang harinya. Tapi mendoakannya tetap di pas maghrib. Berarti kan nggak tepat. Maka dari itu pergeseran 1 hari 2 hari. Ya menurut kajian itu tidak jadi soal. Ya lebih awal lebih baik. Dong namanya mendoakan kan lebih cepat, lebih dibutuhkan. Namanya orang meninggal itu butuh adanya doa kita. Ya, orang lagi butuh kok dikasih lebih awal. Kira-kira lebih bagus apa lebih nggak bagus? Lebih bagus Pak. Ya, lebih bagus. Lah ya itu lebih bagus. Lebih bagus. Ya kalau hemat saya dan hitungan. Karena hitungan itu adalah tidak harus pas sekali. Buktinya nggak ada yang pas kok. Meninggalnya siang hari, doainya malam harinya. Berarti kan setelahnya. Atau mungkin di hari sebelumnya. Berarti belum genap 1 hari. Itu kan hanya jarak yang ya jarak yang memang ya ada selisihnya. Pasti selisihnya ada. Nah maka dari itu sudahlah yang namanya mendoakan. Seandainya 100 hari didoakan, tidak 100 hari pun boleh didoakan oleh kita. Ya kenapa pakai hitungan-hitungan begitu? Ya karena memang biasanya mendoakannya itu adalah mengundang orang banyak. Mengundang orang banyak. Dan mengundang orang banyak perlu ragat. Namanya ragat ya biasanya itu pakai momen. Nah makanya biasanya itu ya harus mendekati. Tapi ya kalau kita mengacu dengan waktu yang semacam itu, ya akhirnya kadang-kadang ketabrak mungkin hari raya. Nah kalau menurut saya enggak masalah. Mendoakan lebih awal lebih baik. Dan sekarang rata-rata orang mendoakan itu biasanya malam hari. Ya di kampung saya di sini, karena waktu puasa, maka tidak mendoakannya di malam hari. Rapayu. Ya yang disuruh datang nggak bisa. Kan traweh. Habis traweh ngantuk. Karena keluargen. Makanya biasanya, ini kemarin ada yang nyeri buhari di tempat saya. Ya tidak tepat benar harinya yang harusnya hari apa. Akhirnya dan waktunya biasanya malam. Tapi ini adalah sore. Yaitu jam 4:30 sampai jam 5:30. Berarti sampai ya kurang
mahit kurang sedikit. Manfaatnya apa? Seandainya ada makanan, berkat dan sebagainya, justru itu kemakan. Ya, dan biasanya kalau undangannya itu sudah masih pagi, kemarin udah pagi, oh besok mau nyeribu hari itu, ya udah nggak usah masak. Karena apa? Nanti kan dapat berkat. Ini bukan tomak. Karena untuk biar tidak mubadir. Ya, biar tidak mubadir. Nah, begitu juga mungkin lihat di tempat jenengan. Jadi antara pergeseran-geseran itu karena memang tidak ada aturannya. Bukan haram. Tapi juga bukan wajib. Artinya apa? Hukumnya adalah yaitu di tengah. Apa itu mubah? Mubah bukan berarti mubadir. Mubah itu adalah di tengah. Yaitu apa? Ya bainas sunnah wal makruh. Antara sunnah dan makruh itu mubah. Nah kalau sudah mubah ya tergantung niatnya. Kalau niatnya baik jadi baik. Kalau niatnya buruk ya jadi buruk. Maka dari itu mubah itu adalah boleh. Jadi itu. Kaidahnya itu apa? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hatta yudula dalil ala tahrim. Sesuatu apapun itu hukumnya adalah mubah, boleh. Ya. Boleh bisa jadi tidak mubah. Hatta yudula dalil ala tahrim. Atau hatta yudula dalil ala tahlil. Atau ya itu tadi. Jadi sesuatu itu adalah hukumnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi tidak mubah. Atau ada dalil yang membolehkan. Itu nanti jadi sunnah. Jadi ini bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh. Tergantung daripada itu. Nah karena mendoakan orang yang meninggal itu ada dasarnya, maka jadi hukumnya sunnah. Oke? Okay? Mungkin itu. Monggo. Tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Bahkan lebih baik. Sudah dipakai ilustrasi saja. Mbak, umpama yang keluarga ada yang gak suka. Burung pase kok. Umpama kok pase kok butuh kuwi mungkin masih 3 dino, tapi dekne butuh. Lah saiki nek umpama dekne butuhe 3 dino dikai siki kira-kira malah tambah seneng apa enggak? Ya tambah seneng. Sudah gitu aja. Wis. Sudah gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sampun paham nggih Pak Abdul? Nggih Bu, paham insyaallah. Alhamdulillah. Nggih, satu lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ramadan kita. Untuk menggapai ridho dan berkah. Ya, Mbak Suci ya ini ya Mama ini enggak dengar suaranya tapi Oh, gitu. omongan tadi itu ASLM. Iya, WSLM. Ya, itu yang enggak boleh kayak gitu. Akhirnya salamnya hilang. Jadi begitu ya. Tulisan boleh mewakili. Nah, sekarang sudah ada stiker, maka pakai stiker sudah bagus. Kalau dengan suara, wajib salam utuh. Assalamualaikum. Atau mungkin ya dengan salam yang yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau salam yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya jika engkau diberikan salam dari siapapun, maka jawablah dengan yang lebih baik. Jangan orang salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu orang tidak bagus. Ya tidak bagus. Ya kalau orang salam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harus ada lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpama kok dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambahkan apalagi ya monggo. Yang penting yang lebih baik daripada jawabannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimohonkan kesan dan pesannya juga barokah doanya, Abah. Oke, Majelis Iwamit on Air. Jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Demi perjuangan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, banyak sekali harapan yang luar biasa dari Iwamit on Air. Kita berharap Iwamit akan terus berkembang dan akan terus maju dan terus ya mengudara, ya tidak ada atau pantang mundur tadi itu. Kita berharap ya kemajuan-kemajuan yang dicapai bisa kita pertahankan dan bisa kita tambahkan. Dan kita berharap ya segala upaya, usaha untuk memajukan ini kita harus lebih akurat, bahkan lebih digrengsengkan, karena sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali, hakun bila nizam yahlibuhul batil binizam. Sesuatu yang baik itu sesuatu yang buruk, tapi di manajemen dengan baik, maka dia akan mengalahkan suatu kebaikan yang tidak di manajemen dengan baik. Ini bahaya sekali. Maka dari itu, kita harus memanage dengan baik. Artinya apa? Ya, kita harus segala sesuatu yang kira-kira perlu, ayo kita lakukan. Ayo kita bikin tim. Bagaimana caranya menarik teman-teman biar bergabung di majelis ini. Ini 90, ini agak berkurang dibanding di waktu-waktu sebelum puasa. Ini mudah-mudahan akan terus akan terus berkembang dengan baik dan terus nidom dengan baik. Kita bikin tim, ya kita tawarkan, kita iklankan di berbagai media yang ada, yang tersedia di saat ini. Terus selanjutnya, ayo kalau bisa daftar nama dari jamaah yang pernah ikut itu harus kalau bisa tercatat dengan baik, ya tercatat dengan baik. Apalagi yang sudah mungkin ya ada teman-teman kita yang sudah meninggal, itu juga dikasih grup bukan dikasih grup, tapi dicatat ya istilahnya di grup catatan untuk meninggal. Apa itu fungsinya? Bahwa kita harus tawasuli mereka, kita tolong mereka dengan doa-doa kita karena mereka membutuhkan kita. Dan ini adalah bentuk daripada manfaat daripada majelis. Ya, karena apa? Ya udah jelas lah. Ya, ini sudah jelas. Apa itu? Di dalam surat Yasin itu kan sudah disampaikan di sana. Apa itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi Allah itu mencatat sesuatu yang sudah dilakukan atau yang ditinggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Kita ini adalah peninggalan dari mereka. Maka kita harus membuktikan kalau kita peduli dengan mereka dan mereka pun akan peduli dengan kita. Allahu fi aunil abdi ma jamal abdu fi auni akhi. Jadi itu ya kalau bisa. Nah ini termasuk ya upaya untuk ini. Ini beberapa kurun kepengurusan ini agaknya berhenti padahal lumayan bagus. Mungkin ya penanggalan di setiap kurun ini. Jadi setiap ini ada atau membuat tanggalan yang untuk dibagi di Indonesia ya di di jamaah yang ada di Indonesia. Ini nanti bisa terpampang di di rumah jamaah yang ada di situ. Jadi kalau mereka ada tamu atau ada apa, ini tanggalan kok nyeleneh banget ini. Ini dari mana Pak? Itu anak saya yang dari Taiwan lah itu gambarnya tuh. Dia ini loh anggotanya ini dia dari grup ini dari ini. Oh begitu ya. Nah paling tidak
dia akan ya kita itu akan ya benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah berbuat baik. Ya tidak sebagaimana sekarang. Kadang-kadang terkalahkan beritanya dengan dengan teman-teman yang heboh. Ya heboh untuk jadi umbah TikTok, dia itu pakai pakaian minim dan sebagainya, pulang dia itu pakaian minim, terus pulang kadang-kadang dia itu jadi apalah, wis nggak tahu itu. Dan akhirnya tuh kan dari Taiwan begitu tuh. Dari Taiwan begitu. Nah, yang dia kelihatan itu hanya orang-orang yang seperti itu. Kita mau kemana? Kita harus memperlihatkan kepada keluarga kita, biar keluarga kita yang ada di Indonesia bangga. Maka perlu kalau memang itu dipertimbangkan dari ini, ayo bikin setiap kurun, ayo bikin kalender. Silahkan nanti untuk, ya tentunya tidak gratis. Ya udah, yakin mampu itu. Jadi seumpama kalau ada gambarnya semua jamaah, terus dihargai berapa, ya yang penting orang rugi, untung ya wajar, sudah yakin itu nanti akan bisa menunjukkan, kilo, anakku neng kono ternyata ngene gitu, pakaiannya jilbab, nah terus sampean balik juga jilbab, wah ini sangat luar biasa sekali, berarti Anda mempertahankan nama PMI, enggak yang tenar itu hanya orang-orang yang pakai Dalton, Wudeleketon atau Sekwilda. Ya, Sekwilda itu singkatan apa? Lah. Ya, Sekwilda itu adalah melihatkan sekitar wilayah dada. Itu begitu. Ayo, silakan untuk terus. Kita berdoa mudah-mudahan majelis Iwamit On Air akan terus berkembang dan baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن ضالنا وعلمنا فإن جهلون اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك المتقين من عبادك الصالحين اللهم اجعل مجلس إيوامد أون إير مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم بارك في عمرنا اللهم بارك في رزقنا اللهم بارك في أهلنا يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.